Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar kajian ini di mana saja berada. Bab yang kita baca masih bab tentang firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa dan bahkan mereka itu yang diciptakan. Pembahasan pada malam hari ini lanjut pada nas berikutnya, yaitu seperti yang dikatakan oleh musannif kitab Fathul Majid. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Surat Fatir ayat 13. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Surat Fatir ayat 22. Al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlihi, ataf pada yang sebelumnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala. Maka di sini bunyinya wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka selain dari Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari atau yang disebut qitmir. Surat Fatir ayat 13. Begitu juga firman Allah berikutnya, surat Fatir ayat 22, wa ma yastawil ahya'u walal amwat, tidak sama antara orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan engkau wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang ada di dalam kubur itu mendengar. Penjelasan musannif, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min duni. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita baca tadi menghabarkan tentang keadaan makhluk-makhluk yang dimintai doa selain dari Allah, makhluk-makhluk yang dipanjatkan doa kepada mereka dari selain Allah, baik itu malaikat, para nabi,
patung-patung dan yang selainnya. Jadi Allah menceritakan keadaan makhluk-makhluk yang orang-orang menyembah kepada mereka atau berdoa kepada mereka. Berita Allah ini bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, yang menunjukkan kelemahan makhluk-makhluk itu dan ketidakmampuan makhluk-makhluk itu. Meskipun malaikat punya kekuatan, manusia juga punya kekuatan, tapi tidak akan mampu melakukan sesuatu di luar kekuatan dan kemampuan mereka. Jadi yang namanya makhluk, kemampuan dan kekuatannya pasti terbatas. Jadi tidak akan mungkin mampu melakukan sesuatu yang di luar kewenangan dan kemampuan mereka. Betapapun kuatnya makhluk itu. Wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u. Sesungguhnya tidak ada pada diri mereka sebab-sebab yang seharusnya ada pada yang dijadikan sebagai tempat berdoa. Sebab-sebab yang seharusnya ada pada yang kita berdoa kepadanya itu tidak ada pada mereka. Mereka tidak memiliki wahia al-mulk wa sama'ud du'a wal qudrah ala istijabatihi, yaitu tidak ada kepemilikan pada diri mereka, tidak mendengar doa dan tidak punya kemampuan untuk mengabulkan doa. Jadi meskipun malaikat itu tidak punya kepemilikan hak memiliki sesuatu yang diminta oleh makhluk, makhluk-makhluk tidak mendengar doanya orang yang meminta. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak punya kemampuan untuk mengabulkan karena mereka tidak memiliki. Jadi syarat-syarat ini tidak ada pada makhluk, meskipun itu malaikat ataupun para nabi, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Famata lam tujad hadhihi syurut tammatan batalat da'watuhu, maka selama syarat-syarat ini tidak dimiliki secara sempurna oleh makhluk-makhluk, maka berdoa kepada makhluk itu sia-sia. Fa kaifa idza udimat bil kulliyah, apalagi jika syarat itu tidak ada sama sekali. Sekarang misalnya makhluk, ada syarat tertentu pada diri makhluk itu, tapi tidak sempurna karena dia tidak memiliki segalanya, maka dia tidak akan bisa memberi apa yang diminta oleh orang yang memintanya, apalagi jika syarat itu tidak ada sama sekali. Fanafa anhumul mulk, Allah menyatakan mereka tidak memiliki dengan firman-Nya, ma yamlikuna min qitmir. Mereka hatta malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apa-apa meskipun hanya qitmir, yakni sesuatu yang besarnya seperti tipisnya kulit ari. Apa itu qitmir? Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wal Qatadah. Al-qitmir al-lifafa allati takunu ala nawati tamr. Kata Ibnu Abbas, juga Mujahid, Ikrimah, Atha, Hasan dan Qatadah,
Qitmir itu adalah selaput yang membungkus pada biji tamar. Setipis itu, selaput tipis yang membungkus pada biji tamar. Setipis itu saja makhluk tidak punya. Sesuatu yang dimiliki oleh makhluk itu adalah anugerah dari Allah. Dia tidak punya. Hakikatnya itu hanya titipan dari Allah. Kalau sesuatu yang setipis qitmir ini tidak punya, bagaimana dia akan bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan fis samawati wal ard syai'a wa la yastati'un. Surat An-Nahl ayat 73. Mereka menyembah kepada yang selain Allah, sesuatu yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan rizki apa-apa untuk mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Wala yastati'un, dan mereka tidak memiliki kesanggupan berbuat apapun. Nah, kalau begitu, masa kemudian seseorang minta kepada sesuatu yang tidak punya kemampuan untuk memberikan rizki apapun, baik dari langit maupun dari bumi, dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk berbuat? Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 22 hingga ayat 23. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Katakanlah Muhammad, berdoalah kepada yang selain Allah yang kalian sangka akan sanggup memberi. Mereka tidak punya, meskipun hanya seberat dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka tidak pernah ikut serta dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Enggak punya andil apa-apa untuk menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir, dan Allah tidak pernah menerima bantuan apapun dari mereka. Mereka tidak pernah membantu Allah sedikit pun dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah telah izinkan baginya untuk memberikan syafaat. Wa nafa anhum sama'ad du'a. Tadi Allah menyatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, masa kita minta? Satu. Yang kedua, mereka juga tidak mendengar doanya orang yang berdoa. Wa nafa anhum sama'ad du'a. Allah menyatakan mereka tidak mendengar doanya orang yang berdoa. Biqaulihi, yaitu Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengar doa kalian. Li'annahum ma baina mayyitin wa ghaibin anhum mustaghilin bima khuliqalah. Karena mereka itu ada yang benda mati, ada yang orang mati. Orang-orang soleh sudah meninggal dunia, para nabi sudah meninggal dunia. Kalau orang yang mati tidak mendengar doanya orang yang berdoa. Wa ghaibin anhum, atau mereka hidup tetapi ghaib, jauh dari mereka. Misalnya jaraknya beribu-ribu kilo. Misalnya malaikat, ghaib dari pandangan mereka.
mustaghilin bima khuliqalah, sibuk dengan tugas yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Bagaimana mungkin akan punya kesempatan untuk mendengar doanya orang-orang yang berdoa meskipun dia hidup, tapi dia sibuk dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Jadi tidak mungkin akan mendengarkan doanya orang-orang yang berdoa. Musakharin bima umira bihi, diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kal malaika, seperti para malaikat. Malaikat nggak peduli dengan doanya orang-orang yang berdoa kepada para malaikat. Sungguh pun malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan haknya malaikat untuk memberi sesuatu yang bukan kewenangan para malaikat. Mereka tidak mendengar atau tidak mendengarkan doanya orang yang berdoa. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan doamu. Jadi kalaupun mendengar, tidak akan mengabulkan doamu. Li'anna dzalika laisa ilaihim, karena itu tidak diminta kepada mereka. Bukan kewenangan mereka untuk memberi, tidak diminta kepada mereka. Fa innallaha ta'ala lam ya'dzan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum. Allah tidak pernah mengizinkan siapapun di antara hambanya untuk berdoa kepada siapapun di antara hamba-hamba Allah yang lain. Lastiqlalan, tidak minta secara khusus langsung, tidak berupa doa langsung kepada makhluk-makhluk itu, wala wasitatan, dan tidak pula minta dijadikan mereka sebagai perantara minta kepada Allah. Tidak minta langsung, ini tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diizinkan. Tidak juga mereka dijadikan sebagai perantara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk gaib. Mereka adalah makhluk gaib. Malaikat dijadikan perantara menyambungkan permintaan dia kepada Allah. Sama-sama tidak melihat, malaikat tidak melihat. Artinya mereka tidak melihat malaikat, mereka juga tidak melihat Allah. Mengapa tidak langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau orang-orang yang sudah dikubur, Allah tidak mengizinkan siapapun untuk berdoa kepada orang yang dikubur langsung, tidak pula mengizinkan menjadikan orang yang dikubur sebagai wasilah memerantarai mereka minta kepada Allah. Kama taqaddama ba'du adillati dzalik, sebagaimana sebagian dalilnya sudah dikemukakan di pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Wa qawlihi, juga firman Allah Ta'ala, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Fatabayyana bihadza, maka dengan penjelasan ayat ini menjadi jelas anna da'wata ghairillahi syirkun, bahwa berdoa kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Sekali lagi, berdoa kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Surat Maryam ayat 81-82. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, supaya Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa menjadi pelindung bagi mereka. Jadi Tuhan selain Allah itu dijadikan sebagai pelindung oleh mereka.
Kalla, sekali-sekali tidak. Mereka akan ingkar dengan peribadatan mereka. Artinya berhala-berhala itu akan ingkar dengan peribadatan para penyembahnya dan akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Wa qawlihi, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kemusyrikan kalian. Qala Ibnu Katsir wa qawluhu, saya ulangi, wa qawluhu, firman Allah Ta'ala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pengertian dari firman Allah Ta'ala, pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kemusyrikan kalian, dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, yatabarra'una minkum. Arti dari yakfuruna bisyirkikum, kata Ibnu Katsir, mereka akan berlepas diri dari kalian, dari kemusyrikan kalian, tidak mengakui tindakan orang-orang musyrik itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai terhadap doa orang yang berdoa kepada mereka. Dan manakala orang-orang dikumpulkan nanti di hari kiamat, maka yang disembah selain Allah itu akan menjadi musuh bagi para penyembahnya, dan mereka ingkar terhadap peribadatan para penyembahnya. Qala, beliau rahimahullah mengatakan, wa qawluhu wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberitahukan, tidak ada yang bisa memberikan berita kepadamu sebagaimana halnya Allah yang Maha Khabir memberikan berita kepadamu. Ai wala yukhbiruka bi'awaqibil umur wa ma'aliha wa ma tasiru ilaihi mithlu khabir biha, mithlu khabirin biha. Artinya tidak ada yang bisa memberi kabar kepadamu tentang akibat-akibat segala urusan dan bakal menjadi seperti apa sebagaimana berita yang disampaikan oleh Allah yang Maha memberikan kabar. Qala Qatadah mengatakan, yakni nafsahu tabaraka wa ta'ala, dimaksudkan dengan khabir maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan berita sebagaimana Allah memberikan berita. Teliti beritanya karena Allah Maha Khabir. Fa innahu akhbara bil waqi' la muhalah. Karena sungguh Allah memberitahukan kabar yang nyata, pasti itu. Allah akan memberikan kabar. Kabar itu adalah kabar yang nyata, yang waqi'. Itu pasti. Qultu, saya, maksudnya penyusun kitab Fathul Majid, berkata, wal musyrikun lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatihim. Orang-orang musyrik enggak mau terima, enggak mau menerima berita yang Allah sampaikan, yang Maha tahu tentang berita, yang Maha Khabir tentang berita yang disampaikannya, enggak mau terima berita Allah tentang sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Enggak percaya, enggak mau terima. Faqalu tamlik wa tasma', mereka katakan punya kok mereka itu. Tasma', mendengar kok mereka itu. Ngeyel. Punya kok mereka itu. Mendengar kok mereka itu. Kan orang yang meninggal dunia itu mendengar di kuburnya. Buktinya mendengar suara sendal orang yang meninggalkan kuburnya.
punya, mendengar. Wa tastajib, bisa mengabulkan doa kok mereka itu. Wa tasfa, bisa memberikan syafaat kepada orang yang berdoa kepada mereka, sesembahan-sembahan yang mereka sembah. Maksudnya kalau dengan bahasa lisan mungkin tidak, tapi diungkapkan dengan bahasa hal. Faktanya, kenyataannya mereka seperti orang yang mengatakan bahwa mereka punya, mereka mendengar, mereka bisa mengabulkan doa, memberikan syafaat. Bahkan mungkin bahasa lisannya juga seperti itu. Itu orang-orang musyrikun. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir, mereka enggak mau menoleh, enggak mau menengok terhadap berita yang disampaikan oleh Allah yang Maha memberikan kabar. Min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yaumal qiyamah. Apa berita Allah? Bahwa setiap yang disembah selain Allah itu akan menjadi musuh bagi penyembahnya nanti pada hari kiamat. Enggak percaya mereka, ngeyel terus. Ya wa tabarra' minhu, dan berhala itu akan berlepas diri dari penyembahnya, enggak mau mengakui tindakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 28 sampai 30. Wa yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Ingat, pada hari kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang musyrik itu, makanakum, tetaplah pada tempat kalian, kalian dan sekutu-sekutu kalian, tetaplah di situ. Fazayyalna bainahum, kemudian kami pisahkan mereka. Wa qala syuraka'uhum, dan sekutu-sekutu mereka itu akan berkata, ma kuntum iyyana ta'budun, enggak, kalian enggak pernah menyembah kami. Artinya diingkari penyembahan mereka kepada sekutu-sekutu itu. Enggak ada, kami enggak merasa pernah disembah oleh kalian. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, cukup Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin, sesungguhnya kami tidak pernah peduli dengan peribadatan kalian kepada kami. Kami lalai, kami tidak pernah memperhatikan ibadah kalian kepada kami. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Di sana nanti setiap orang akan menerima pembalasan dari tindakan yang pernah dilakukannya dahulu di dunia. Waruddu ilallah, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Siapa? Maulahumul haq. Allah itu adalah wali mereka yang sesungguhnya, Tuhan mereka yang sesungguhnya, Rabb mereka yang sesungguhnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyap semua berhala yang mereka ada-adakan, yang mereka anggap ada. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Jurayj qala Mujahid, in kunna an ibadatikum laghafilin, qala yaqulu dzalika kullu syai'in kana yu'badu min dunillah. Ibnu Jarir telah mengeluarkan satu riwayat dari Ibnu Jurayj bahwa beliau mengatakan bahwa Mujahid berkata, arti in kunna an ibadatikum laghafilin, sesungguhnya kami lalai terhadap ibadah yang kalian lakukan terhadap kami. Maksudnya qala, beliau mengatakan yaqulu dzalika kullu syai'in, semua yang disembah selain Allah itu akan berkata demikian, semuanya, tidak hanya macam makhluk tertentu saja, tapi semua yang disembah selain dari Allah akan berkata demikian.
kepada para penyembahnya. Kami tidak pernah mengakui peribadatan kalian kepada kami. Fal qayyisu yastaqbilu hadhil ayah allati hiyal hujjatu wan nur wal burhan bil imani wal qabuli wal amal. Orang yang cerdas akan menghadapi ayat ini dengan keimanan, dengan sikap menerima dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ayat-ayat ini yang merupakan hujjah, merupakan cahaya dan merupakan burhan, itu akan diterimanya dengan iman, diterimanya dengan sikap menerima, dan konsekuensi dari ayat-ayat itu akan diamalkan oleh orang yang cerdas. Lah kita ingin menjadi orang cerdas atau tidak ingin menjadi orang yang cerdas? Jadi kita akan menjadi orang yang lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mengikuti fanatisme hawa nafsu, atau akan mengikuti penjelasan-penjelasan Allah di dalam ayat-ayat ini. Karena bukan kita yang menentukan selamat dan tidaknya, tapi Allah yang akan menentukan selamat dan tidaknya seseorang. Maka lebih baik kita mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujarridu a'malahu lillahi wahdahu duna kulli ma siwah. Maka orang yang cerdas itu akan mengikhlaskan, memurnikan amalannya hanya karena Allah, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada siapapun yang selain Allah. Mimman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'a fadlan an ghairihi, yaitu yang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat apapun untuk dirinya dan tidak mempunyai kemampuan untuk menolak madarat apapun terhadap dirinya, apalagi terhadap yang lain. Itu yang selain Allah tidak punya kemampuan apa-apa. Hatta malaikat, ketika terjadi hari kiamat, semuanya akan berjalan, akan terjadi sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang bisa membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk, sekuat apapun makhluk itu punya keterbatasan-keterbatasan. Jadi dia tidak akan punya kemampuan untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Sekali lagi, makhluk itu tidak akan mampu melakukan apapun di luar batas kemampuannya, meskipun itu adalah malaikat. Nah, kita sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, mengingatkan kita bahwa fokus kita adalah tauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik sekecil apapun, dalam bentuk apapun. Jadi ini adalah fokus kita, dan kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Jaga keutuhan tauhid kita, jangan sampai ternoda oleh unsur-unsur syirik. Ini saja. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.